Saya melihatnya khusus untuk milenial, kami sendiri harus berubah karena dunia berubah, teknologi berubah. Nah, ini yang kami harus adaptasi. Dari kami sendiri perlu adaptasi. Jadi baik secara manajemen maupun juga secara infrastruktur tentunya. Misalnya IT, saya punya prinsip jangan putus untuk belajar. Belajar itu bisa dari siapa aja. Artinya bisa dari senior kita, bisa dari peer atau rekan kerja kita, bahkan juga tim member kita. Prinsip saya, Pak, artinya tidak ada yang pintar ya sebetulnya ya. Ini pendapat saya. Tapi adalah yang tahu lebih dulu. Jadi yang tahu lebih dulu mungkin saja tim kerja kita. Jadi kita bisa belajar. Tetapi saling melengkapi itulah yang membuat kita lebih baik. Perusahaan yang kuat adalah perusahaan yang memiliki budaya yang kuat. Budaya ini hidup di antara seluruh karyawan dan bahkan stakeholders-nya. Dan budaya inilah yang mengantar perusahaan tersebut melalui rentang waktu yang panjang dalam berbagai hal yang dihadapi. Saya melihat PT Afris Assurance, salah satu perusahaan asuransi yang telah berusia 48 tahun, telah menjadi salah satu perusahaan asuransi terbaik di Indonesia. Saya sangat bersyukur hari ini saya punya kesempatan yang sangat berharga dalam episode terbaru CEO Talk bersama CEO dari Afris. Mari kita sambut Bapak Simon Imanto. Halo Bapak. Halo. Selamat pagi Coach Jaja. Selamat pagi Pak Simon. Terima kasih waktunya Pak. Senang selalu bisa ketemu Bapak, tapi kali ini ketemunya tidak di kelas tapi di ruang ini Pak. Apa kabar Pak? Luar biasa Pak, terima kasih. Kita dalam keadaan sehat, bisa bertemu Coach Jaja pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Simon. Pak Simon, saya penasaran dengan arti dari Afris itu sendiri, baik dalam arti keseluruhan maupun adakah arti kata per kata di dalamnya Pak? Baik. Afris. Ya, tentunya ada Pak. Ya, Pak. Ada Coach Jaja. Satu adalah Afris terdiri dari beberapa pengertian. Kalau boleh dipenggal adalah A, V, R, kemudian IST atau E, VR, dan IST. E adalah suatu pengertian bahwa ada advancing life untuk memajukan kehidupan bagi kita semua. Kemudian VR diambil dari kata Latin Vevoro, itu artinya janji abadi. Dan yang ketiga, IST itu diambil dari kata first, prioritas yang utama. Secara keseluruhan, Coach Jaja, bahwa Afris adalah menjadi suatu komitmen untuk memajukan kehidupan bagi kita semua, tentunya dari karyawan, people, kemudian dari business partner, Pak. Dan yang ketiga adalah customer. Dan tentunya menjadi prioritas utama, janji utama tadi untuk memajukan di setiap kehidupan people, customer, dan business partner. Janji utama. Ya. Dan akan memberi kemajuan kepada tiga pihak itu. Betul. Dan itulah yang dilakukan secara konsisten dalam rentang waktu yang panjang. Nah, kalau melihat usia 48 tahun, Pak, tentu sudah banyak sekali hal-hal yang dihadapi, termasuk pandemi. Yeah. Menurut Pak Simon, apa yang menjadi kekuatan dari Afris sehingga kita bisa melalui masa-masa yang tidak mudah dan tetap eksis sampai sekarang? Kekuatan apa yang kita punya? Baik. Ya, Coach, saya bangga bekerja ataupun menjadi bagian dari keluarga Afristian, kami istilahnya Afristian, bahwa pendiri kami, Pak, kemudian founder kami adalah Bapak almarhum Haridiah, yang menjadi satu tokoh utama di industri asuransi jiwa. Itu beliau sangat komitmen kepada industri asuransi jiwa, dibangun dari awal, dibangun tentunya dari 1975, dan sampai dengan akhir hayatnya beliau sangat dedikasinya tinggi Pak terhadap industri khususnya, apalagi terhadap Afris Assurance ya. Satu hal yang kemudian tertuang di dalam core value Pak, artinya menjadi satu komitmen buat kita semua,
agar supaya core value itu dijiwai oleh semua pihak, Pak, khususnya bagi pelaku-pelaku di dalam organisasi. Nah, core value yang dihadapkan ataupun yang perlu dilakukan oleh kami semua adalah satu, ada professionalism, integrity, kemudian forward thinking. Yang keempat adalah mengenai agile. Yang kelima tentunya people focus ya, Pak. Jadi itulah core value kita. 5 itu yang terus diinternalisasi kepada seluruh karyawan pihak yang terlibat. Yang terlibat. Oke. Jadi kalau dalam masa pandemi tentunya semua pihak terkena ya, Pak. Ya. Apakah itu ada goncangan daripada seluruh kehidupan ekonomi maupun juga secara emosi daripada seluruh tim ya, Pak. Karena pada saat itu tentunya kan tidak bisa keluar, tidak bisa, semua kehidupan normal itu tidak bisa terjadi. Nah, tentunya kami dalam satu tim yang bisa kita tuangkan adalah kebersamaan kita untuk mempersiapkan dalam kondisi-kondisi yang tidak normal tadi, Pak. Oke. Nah, tentunya dari berbagai pihak dan dengan stakeholder yang ada, khususnya dengan regulator dan lain-lain, industri asuransi jiwa ini tetap eksis untuk memproteksi bagi pemegang polis yang sudah terjadi atau pada saat itu juga penjualan masih terjadi, Pak. Oke, jadi bertahan tapi juga tetap melayani, Betul. menjaga yang sudah menjadi pemilik polis dan tetap menyambut. Ya. Karena waktu itu tentu saja kesadaran memiliki asuransi juga besar, Pak. Betul. Orang merasakan manfaat bagi yang punya, tapi yang belum punya kesadaran tinggi. Memang waktu itu prioritasnya ada mungkin makanan, obat dan lain-lain. Tapi sejalan dengan waktu pasti orang sudah kembali memikirkan polisnya, Pak ya. Iya, betul. Jadi Pak Simon, berarti core value itulah yang membuat kita punya daya tahan ya, Pak ya. Daya juang secara tim. Betul, Pak. Jadi tentunya ya, Pak, artinya 5 core value ini kalau kita tidak menyampaikan dengan baik-baik dan tidak ada role model, nah ini akan sebagai slogan saja kan gitu ya. Tapi bagaimana menjiwai sebagai integrity itu apa? Kemudian profesional itu seperti apa? Forward thinking. Forward thinking itu seperti apa? Kemudian juga mengenai agile dalam kondisi tertentu. Dan terakhir memang people focus ya, Pak. Oke. Nah, people focus kelima-limanya ini yang kita harapkan bisa ada tertanam setiap perilaku dalam tindakan bekerjanya sehingga kita menjadi satu benar-benar tadi. Bagaimana menjadi komitmen kita untuk mendeliver atau mengirimkan message daripada advancing life sebagai janji abadi kepada people, kemudian customer, dan juga kepada business partner. Oke. Kendaraannya tentu produk, proses, dan pricing yang kita tawarkan. Tapi itu tidak akan bisa terdeliver dengan baik tanpa kesamaan perilaku, kesamaan sikap yang dimulai dari pemahaman yang kuat atas core value. Betul. Nah, berbicara mengenai value-value secara umum di industri, Pak, saya lihat pasti yang namanya perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lah, Pak ya. Saya pernah teropong, Pak, entah perbankan, entah asuransi, rata-rata, Pak, selalu ada mencantumkan integritas. Tapi kita juga melihat banyak hal terjadi di industri yang ya belakangan kita lihatlah ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, toh terjadi juga. Nah, apa sebenarnya tantangan, Pak, ketika banyak perusahaan di luar sana menjanjikan integritas, ternyata juga terjadi hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan, yang merugikan. Bahkan seringkali mengambil keputusan-keputusan yang pada akhirnya membuat masyarakat resah terhadap asuransi itu sendiri. Sebenarnya apa tantangan terbesar, Pak, untuk menjaga integritas di bidang asuransi, Pak? Oke. Pertama gini ya, saya mau menyatakan dulu bahwa integritas di dalam satu perusahaan tentunya sangat baik ya. Semua perusahaan tentunya pasti merujuk kepada integriti karena apalagi sebagai perusahaan asuransi, Bapak, artinya untuk memberikan satu komitmen kan. Apalagi tadi Afris mempunyai juga janji komitmen yang abadi dan lain-lain. Tapi intinya adalah bagaimana mewujudkannya. Nah, yang satu adalah pertanyaan yang untuk bagaimana mewujudkan integritas. Menurut saya adalah kita mengerti dulu apa yang kita kerjakan. Sehingga apa yang kita kerjakan menjadi satu profesionalisme, jadi bukan untuk kepada profesionalisme itu bukan hanya sebagai bekerja saja, tetapi bagaimana kita juga memberikan suatu kualitas, Pak.
memberi impact kepada kepada orang lain. Saya tertarik itu Pak. Integritas dimulai dari bagaimana kita mengerti pekerjaan kita. Betul. Oh my God. Gitu Pak ya. Jadi mengerti asuransi gunanya apa. Untuk apa akan membuat kita mampu menjalankan peran itu, integritas. Betul. Saya percaya artinya dalam satu proses bekerja itu bukan instan. Tapi lebih ke arah suatu proses. Nah, waktu proses yang kita jalankan di semua fungsi atau lini organisasi, tentunya kan macam-macam, Pak. Tapi kalau kita mengerti proses itu, tentunya kita juga mengerti juga conformance to quality-nya, Pak. Jadi apa sih waktu kita bekerja dalam proses yang kita jalanin memberikan quality. Nah, kalau itu bisa masuk kepada masing-masing pribadi, itu menjadi satu benar-benar integritas itu diharapkan sudah terdeliver. Ya tentunya dengan seluruh proses organisasi ya Pak. Ada pengawasan, ada kontrol, tetapi balik lagi dari dalamnya itu adalah memberikan dampak yang berkualitas. Saya tertarik itu Pak. Kalau di masyarakat umum kan integritas diartikan tidak mengambil yang bukan haknya, menjalankan apa yang diucapkan. Ternyata jauh lebih dalam memahami pekerjaan kita itu sendiri dan mengambil keputusan-keputusan yang sesuai. Betul. It's part of integritas. Betul Pak. Jadi kalau istilah dengan kami lah, dengan tim lah Pak ya. Ada istilah UOB. Understanding our business. UOB. Understanding our business. Our business bisa saja bisnis secara keseluruhan industri asuransi jiwa, tapi kalau setiap orang bekerjanya di fungsi mana? Di departemen apa saja? Di departemen apa saja? Dari sales harus tahu customer yang sesuai, market yang sesuai. Betul. Jadi lebih ke arah kalau misalnya kita bicara misalnya ada distribution tertentu ya Pak. Iya Pak. Kita berharap ada customer profiling. Pastinya kan begitu ya. Apa kebutuhan needs-nya, bukan lebih ke arah push selling gitu ya, tetapi needs yang ada apa sehingga kami punya produk yang cocok apa. Itu akan masuk dan akan lebih berguna, berkualitaslah produk yang bisa dibeli. Dan memberi manfaat ke semua pihak. Bisa memberi manfaat ke semua pemilik pihak. Polis, business partners, dan tentu saja kita. Iya. Saya suka loh itu Pak, keren. Memahami pekerjaanmu, memahami bidangmu adalah awal integritas bisa diwujudkan. Betul. Dan kita menyebutnya di internal UOB, Understanding Our Business. Nah, dalam Understanding Our Business tadi kan proses yang memberikan suatu kualitas. Keren. Jadi terima kasih banyak Pak. Salah satu yang kita sudah bedah tadi dari 5 value itu adalah integritas. Nah, mengenai integritas Mas ini Pak, kita juga tahu semua orang dituntut memiliki integritas, tapi tidak bisa dipungkiri selalu dimulai daripada pemimpinnya. Bagaimana di Afris Pak untuk memulai mengajak para pemimpin menjadi role model, guru bagi arahan integritas? Program apa saja yang biasa dilakukan Pak? Baik itu pemimpin di internal kita sebagai principal, pemimpin di agensi yang juga bagian dari kita Pak. Sebetulnya Pak dari organisasi ya, seperti artinya tata kelola itu masih pastinya adalah satu yang basic yang harus di deliver ya. Artinya tata kelola yang baik atau governance itu yang harus dilakukan. Nah, waktu dalam menjalankan tata kelola tentunya kan menjadi satu proses ya Pak. Misalnya contoh saja gitu ya, dalam hal meeting, rapat. Jadi waktu rapat tentunya ada agenda, ada tata krama dan lain-lain. Itu yang kita jalankan secara disiplin agar supaya efektif. Jangan sampai mungkin diskusinya berkepanjangan tanpa ada hasil. Nah, dari proses tata kelola tadi tentunya menjadi balik lagi pada saat kita menjalankan lebih disiplin dan ada hasil, itu sudah menjadi contoh. Bisa dilanjutkan kepada diskusi lainnya ataupun tim anggota lainnya. Nah, itu yang menjadi yang tadi Bapak bilang artinya ke role model. Ya, betul. Nah, tetapi yang kami jalankan lagi adalah bahwa kami mulai untuk lebih mengkampanyekan value-value yang tadi kami miliki itu untuk menjadikan satu lebih visual Pak ya. Lebih visual itu artinya
kami akan undang teman-teman bagaimana melakukan satu misalnya integritas core value yang 1 dari 5 tadi, kemudian bagaimana kita juga inginkan nanti ada corporate value ambassador, Pak. Jadi dari proses tadi kita akan mengarah ke sana agar supaya ini lebih ke arah tadi di atas kita menjadi peran atau role model, tapi di bawah benar-benar yang sudah terlaksana itu menjadi role model bagi teman-teman. Change agent, ambassador. Betul. Jadi kita akan memilih beberapa orang yang sudah layak. Kita berikan sebutan sebagai ambassador atas core value yang kita sudah gaungkan, internalisasi, dan sudah hidup di dalam dirinya. Dan secara bertahap akan bertambah itu ambasadornya, sehingga memudahkan kita menjalankan core value itu sendiri. Nah, menarik Pak, tadi kita udah bersinggungan dengan pemimpin. Nah, sekarang kita juga lihat pelaksana ini rentang usianya sudah luar biasa bersama kita. Ada satu masa di satu dunia ini tiba-tiba di satu company bisa 4 generasi, 5 generasi. Dan generasi yang paling muda sudah pada muncul. Nah, milenial ini kan Pak, beberapa penelitian menunjukkan mereka tidak terlalu melihat proses itu sesuatu yang perlu jangka waktu tertentu. Ya, mereka melihat segalanya bisa cepat, segalanya bisa instan. Dan kita pun tidak bisa menyalahkan itu karena mereka memang lahir sudah di era itu. Tadi pagi sebelum saya berangkat ke sini Pak, saya tiba-tiba teringat waktu saya seumur anak saya dulu, saya di kampung, koran tidak mudah akses, TV tidak juga mudah, apalagi handphone di tangan. Sementara anak generasi sekarang Pak, handphone sudah di tangan mereka di usia mereka 7 tahun. Dunia sudah memberikan dia banyak. Jadi bisa kita lihat tantangan mereka itu bukan melawan proses itu sendiri, tapi mereka memahami apapun kita bisa cepat mengolah data, mendapat data. Tapi kan berbeda dengan proses di kantor sendiri, Pak. Seperti kita tahu, sebagai perusahaan keuangan juga kita banyak dipagari oleh banyak peraturan, Pak. Bagaimana Afris mengajak para milenial untuk menjadi milenial yang patuh pada proses dan aturan, Pak. Ya, tentunya sebagai senior ya Pak, kalau boleh dibilang senior itu mungkin bukan dari usia juga, tetapi lebih dari yang lebih dulu berpengalaman gitu ya. Artinya kami melihatnya atau saya melihatnya khusus untuk milenial, kami sendiri harus berubah karena dunia berubah, teknologi berubah. Nah, ini yang kami harus adaptasi. Apalagi tenaga kerja yang khususnya tenaga kerja yang muda atau kita sebut adalah milenial adalah tentunya apa sih yang dari zamannya untuk bisa memberikan kontribusi juga toh nantinya. Nah, yang kami lakukan adalah dari kami sendiri perlu adaptasi. Jadi baik secara manajemen maupun juga secara infrastruktur tentunya. Misalnya IT, ya teknologi yang perlu didukung untuk disiapkan buat bekerja, khususnya lebih cepat dan lebih agile lah. Tadi kami juga adopsi salah satu value-nya kami adalah agile. Nah, tentunya dari proses tadi Pak, kami juga menyediakan supaya tentunya kalau kita bilang misalnya di angka atau usia 45 ke atas, pengalaman bekerjanya berbeda dengan teman-teman yang muda ya. Tetapi mereka ini kan sudah punya satu generasi yang baru yang mungkin lebih cepat karena teknologi, karena informasi sudah tersedia. Nah, kami sediakan tadi plus juga environment, Pak. Kami coba adaptasi, ada satu ruangan di training room kami. Kami juga sebutkan dengan segala hormat kepada Bapak Haridia almarhum founder kami, Pak, menjadi nama ruangannya Haridia Hall. Itu agak sedikit fleksibel. Kalau punya acara training kami buka untuk jadi ruang kelas. Tapi kalau tidak menjadi training room gitu ya, itu menjadi ruang diskusi yang bisa lebih milenial, lebih nyaman, Pak. Ada beanbag dan juga colorful dan yang lainnya supaya teman-teman yang muda itu bisa berkarya, diskusi yang kami sediakan. Nah, tentunya dengan proses tadi ada arahan gitu ya. Yang penting ada result yang bisa di-deliver,
yang ada jadwal yang harus dituangkan, ada goal setting, ya itu yang harusnya bisa mereka ikutkan tanpa ada lagi perbedaan dengan yang mungkin zaman yang dulu, Pak. Pengalaman-pengalaman yang senior-seniornya. Nah, inilah yang diharapkan, adaptasi dari yang senior maupun juga adaptasi yang dari junior, tapi saling melengkapi untuk bisa deliver bisnis result maupun juga hasil pekerjaan. Dan semua berkontribusi. Semua berkontribusi. Ujungnya itu. Betul. Menarik ya. Jadi pesan tadi Bapak bilang kita yang harus menyesuaikan diri. Memberikan fasilitas. Kita harus menyesuaikan yang diri sesuai dengan karena mereka. tadi ada perubahan. Iya, iya. Kecepatan menjadi hal yang mereka tuntut. Betul. Yang kedua, flexibility. Iya. Dan juga itu ruangan yang memungkinkan mereka tidak terlalu formal. Betul, Pak. Tidak duduk satu arah. Ada ruang yang kita siapkan khusus. Environment yang mendukung Ya. kualitas dan produktivitas. Menariknya nama ruangan itu pun kita bikin nama founder kita. Nama Itu founder kan kami, buat Pak. mereka juga bagus, Pak. Betul. Siapa beliau? Kenapa namanya begitu? Itu kan menjadi satu sarana untuk memperkenalkan pendiri kita di ruangan itu. Keren, Pak. Jadi mari kita berikan ruang buat anak-anak milenial ini sarana infrastruktur Betul. yang memungkinkan mereka itu explore ya, Pak ya. Dan mereka akhirnya bisa terbukti berkontribusi. Ya. Nah, beruntung kalau di zaman sekarang milenial diberi kesempatan seperti itu oleh perusahaan kita. Tapi kalau kita flashback, Pak, rata-rata kita sekarang ini kan yang jadi orang tua lah buat mereka sekarang, Pak, tidak dibesarkan dengan cara itu. Tentu dengan cara yang waktu itu berlaku. Tapi tidak bisa dipungkiri, Pak, kita sukses ini pasti ada beberapa orang yang entah sadar, entah juga dengan dilakukan tanpa sadar, telah berkontribusi buat kemajuan kita, Pak. Bolehlah kita sebut mereka adalah mentor-mentor kita, Pak. Ya, kalau Pak Simon sendiri, Pak, di dunia asuransi sudah cukup lama, Pak. Boleh cerita, Pak, siapa saja yang menjadi mentor Bapak selama ini mengantar Bapak di posisi sekarang? Ya, kalau flashback ke Pak Jaja, artinya tentunya saya punya prinsip jangan putus untuk belajar. Belajar itu bisa dari siapa aja, artinya bisa dari senior kita, bisa dari peer atau rekan kerja kita, bahkan juga tim member kita. Jadi hal-hal yang baru adalah harus belajar. Dan prinsip saya, Pak, artinya tidak ada yang pintar ya sebetulnya ya. Ini pendapat saya. Tapi adalah yang tahu lebih dulu. Jadi yang tahu lebih dulu mungkin saja tim kerja kita. Jadi kita bisa belajar. Tetapi saling melengkapi itulah yang membuat kita lebih baik. Nah, kalau bicara mentor, Pak, ada dua yang saya sempat impress lah. Satu adalah paman saya, karena pada zamannya beliau menjadi satu akuntan yang cukup terpandang, kemudian membawahi satu kantor akuntan yang cukup terpandang juga. Namun di keluarga kami adalah kami belajar pengen seperti beliau gitu kan. Jadi, beliau namanya siapa, Pak? Rudi Kusnadi, Pak. Oke. Jadi paman saya. Oke. Nah, dari kecil kami terinspirasi lah, sehingga kami belajar untuk bagaimana, bahkan kemudian mengambil jurusan akuntansi karena melihat beliau. Paman. Gitu ya. Oke. Tapi satu hal lain adalah waktu saya bekerja mungkin yang kedua, karena saya belajar ataupun belajar sambil bekerja karena masih kuliah bekerja. Dan waktu ada kesempatan kedua di perusahaan, salah satu perusahaan yang baik lah, terbesar juga, tapi industrinya plantation, itu atasan saya, Pak, jadi mentor. Karena beliau mengajarkan integritas, mengajarkan technical gitu ya. Oke. Jadi intinya gini, Anda kan accountant, karena kebetulan di plantation Anda harus belajar agronomi. Oke. Tapi itu melengkapi bagaimana proses daripada akuntansinya itu dari agronomi. Oh, gitu. oke. Nah, ini yang banyak hal yang dapat belajar dari beliau ini. Ini kalau boleh disebut nama adalah Paulus Mulyonoto, Pak. Oke. Itu atasan saya pertama setelah masuk ke dalam industri, setelah lulus lah, setelah lulus kuliah. Jadi sangat terimpress. Oke, jadi sebelum Bapak mengenal dunia kerja, ada paman. Ya. Paman menjadi sosok yang menginspirasi, bahkan mengambil jurusannya Bapak akhirnya akuntan. Masuklah Bapak ke dunia kerja sebagai akuntan. Tapi Bapak di bisnis
Agronomi, Pak. Agronomi, plantation. Sang pemimpin mengajarkan ke Bapak menguasai bidang Bapak sebagai akuntan, tapi hal teknikal juga mesti dikuasai. Harus belajar. Oke. Gitu. Berapa lama Bapak bersama pemimpin yang di kantor yang pertama ini? Yang itu sekitar 4,5 tahun, Pak. 4,5 tahun. Dan sangat berbekas mentor ini sehingga menjadi satu proses juga bahwa saya harus juga mementorkan tim. Jadi intinya adalah beliau kalau boleh bilang tidak pelit ilmu, tidak pelit pengalaman, di-sharingkan kepada timnya waktu itu. Beliau masih ada sekarang? Masih ada. Oh, masih ada. Jadi kesan itu begitu dalam di Bapak sebagai tempat kerja pertama Bapak? Tempat kedua, Pak, karena waktu kuliah itu saya ya dianggap magang lah. Oke. Tapi yang benar-benar kerja di tempat itu. Oke. Boleh cerita, Pak, contoh-contoh apa yang membekas sekali dari sang mentor ke Bapak waktu itu, Pak? Pertama artinya komunikasi, Pak. Jadi tidak ada gap, barrier antara atasan bawahan, tetapi beliau tegas, gitu ya. Nah, yang kedua adalah memberikan arahan bahwa untuk secara teknis sebagai akuntan tentunya pasti saya juga bisa ikutin, tapi di luar akuntan karena kebetulan industrinya agronomi atau plantation, beliau yang mengajari. Walaupun beliau sendiri dari akuntan, Pak. Oh, oke. Sama-sama akuntan. Sama akuntan, tapi beliau lebih dulu lah, artinya lebih paham secara plantation. Nah, itulah yang menjadi proses. Nah, kemudian yang berkesan lainnya adalah berikutnya adalah apapun yang jadi kendala itu kita bisa konsultasi dengan beliau, apakah itu teknis atau teamwork itu menurut saya sih leadership ya, belajar leadership, maupun juga kadang yang non technical gitu, non technical lainnya selalu bisa diajak diskusi, selalu bisa diajak konsultasi. Dan seringkali dalam konsultasi itu sebenarnya jalan keluarnya tidak selalu dari beliau loh, Pak, tapi dari diskusi itu muncul di kepala kita jalan keluar, Pak. Betul, Pak. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan coaching, mentoring, sehingga anak-anak yang dipimpin itu terlatih, betul, mencari jalan keluar, bukan selalu mendapat jalan keluar dari sang pemimpin. Betul. Oke, jadi itulah pekerjaan kedua Pak selama magang, mengenal dunia asuransi sendiri. Setelah itu, Pak, ya. Ya, ada beberapa tahapan, Pak. Namun kalau boleh mengenal dunia asuransi ini sejak tahun 1997. Pak. Nah, waktu itu memang ada satu grup perusahaan yang saya bekerja, namun ditugaskan untuk membangun diversifikasi industri di grup itu di asuransi jiwa. Nah, saya kebetulan ditugaskan dan saat itulah kemudian sampai sekarang fokus kepada asuransi jiwa. Nah, menarik, Pak. Sekarang kita lebih asik lagi karena tadi sebelum kita mulai Bapak cerita ada 4 lembaga yang sebenarnya berkaitan dengan pengumpulan dana masyarakat. Perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun. Boleh cerita tadi, Pak, jadi ada kemajuan yang Bapak lihat di 2 yang pertama, tapi ada tantangan 2 yang kedua. Bagaimana ceritanya, Pak? Ya. Saya mengikuti dia proses tadi, kebetulan juga menyatakan ataupun pilar dari ekonomi suatu negara itu adalah dari perbankan karena menghimpun dana masyarakat dan juga memberikan satu proses. Kemudian yang dari pasar modal. Nah, perbankan kalau kita ingat deregulasi pemerintahan Orde Baru waktu itu sempat juga kalau ingat adalah Tabanas dan Taska. Sampai ke anak-anak sekolah diperlukan atau perlu memiliki Tabanas dan Taska. Nah, itulah yang dukungan pemerintah yang real dalam proses pengembangan perbankan. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan pasar modal. Nah, pasar modal waktu itu masih, kalau saya ingat adalah jual belinya di bursa masih manual. Kemudian tawar-menawar harga masih teriak-teriak, tapi fokus untuk belajar dari yang negara lain menjadikan satu yang lebih baik di Indonesia. Dan sejak 1990, karena waktu itu perbankan 80-an, pasar modal di 90-an. Nah, namun yang 2 lainnya yang sebetulnya sebagai penopang ekonomi adalah asuransi jiwa dan juga asuransi umum tentunya, plus juga dana pensiun yang belum berkembang secara maksimal. Nah, tugas inilah bagi kita semua yang eksekutif maupun juga semua pelaku industri
untuk membangun itu, Pak. Iya, iya. Nah, inilah kesempatan untuk bisa berkontribusi di dalam industri yang kita harapkan bisa berkembang lebih baik. Dan secara penetrasi masih sangat besar peluangnya di asuransi, Pak, ya? Masih sangat besar, Pak. Kalau ada istilahnya sunrise industry, ya sunrise baru muncul gitu ya. Kalau dilihat dari jumlah pemegang polis dibandingkan dengan penduduk, itu adalah masih di bawah 3%, Pak. Masih di bawah 3%. Masih di bawah 3%. Itu peluangnya masih besar. Even belum 10. Even belum 10. Kalau negara-negara maju udah berapa persen, Pak? Kita bandingkan nggak usah ke Eropa, Amerika ya, Pak. Ke Asia atau Asia Tenggara. Yang lebih maju dari Indonesia tentunya sudah belasan, bahkan hampir mencapai 20%. Nah, tugas kita lah bagaimana membangun. Makanya diperlukan satu komitmen dari semua pelaku industri, termasuk juga kontribusi masing-masing perusahaan, bagaimana memproteksi customer ataupun memberikan satu perlindungan kepada masyarakat melalui asuransi. Jadi pasar masih sangat besar. Pasar masih sangat besar. Bahkan kita juga ada kemungkinan perusahaan-perusahaan asing akan masuk di Indonesia, itu pun masih sangat bisa meramaikan. Ya. Nah, berbicara mengenai asuransi, Pak, tentu kita juga membutuhkan banyak orang untuk menjadi tenaga pemasar kita, Pak. Saya lihat salah satu bisnis distribusi kita kan agensi, Pak. Mumpung sampai di situ, Pak. Sebenarnya apa yang paling mudah untuk kita mengajak para anak muda di luar sana bergabung menjadi bagian dari pemasar asuransi, Pak? Karena saya dengar, Pak, teman-teman saya di dunia asuransi ini tiba-tiba datang ke saya, Pak Jajak bantu kita. Apa? 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, cukup mudahlah kita mencari agen. Tapi makin ke sini makin sulit, Pak. Apakah mereka belum terbuka dengan pasar itu, Pak? Atau mereka terlalu lama menunggu hasil? Atau apa, Pak, yang membuat anak-anak muda sekarang ini menantang untuk kita ajak menjadi agen asuransi, Pak? Ya, ya. Sebetulnya ada dua hal, Pak. Satu, dulu artinya agen asuransi ini adalah kepanjangan tangan atau bahkan ada istilah PDLA. PDLA itu petugas dinas luar asuransi. Nah, namun secara mungkin 20 tahun terakhir kami coba beralih kepada financial advisor atau financial planner. Sehingga apa yang kita berikan kepada bekal untuk tenaga pemasar itu adalah bukan menjual produk, tetapi lebih kepada menjual atau memberikan solusi. Advisory. Apa yang dibutuhkan oleh calon nasabah. Nah, bisa saja kan itu kebutuhan mungkin ya, Pak, artinya kebutuhan untuk proteksi, untuk lebih karena ke keluarga gitu ya, atau bahkan untuk medical, Pak, atau juga mungkin untuk wealth management, atau bisa juga masuk kepada pension gitu ya. Jadi ada beberapa hal untuk financial planning bagi calon nasabah. Nah, kalau itu sudah ketemu needs-nya, kebutuhannya, sebetulnya itu lebih menarik karena sebagai seorang agen bukan lagi sebagai petugas dinas luar asuransi, tetapi sebagai advisor. Nah, inilah yang menjadi harusnya kami juga untuk memberikan inklusi ya, Pak, ataupun literasi kepada teman-teman bahwa ini sebagai suatu profesi yang lebih baik, profesi yang mulia gitu ya. Bukan menjajah-jajakan asuransi. Bukan menjual produknya. Oke. Itu yang pertama tadi, Pak. Yang kedua? Nah, dari proses tadi, Pak, yang berikutnya adalah sekarang adalah bukan lagi dulu kan sebagai kayak karyawan tidak tetap gitu ya. Tapi ini menjadi profesi, Pak. Itu yang menjadi suatu kebanggaan. Jadi setara dengan profesi akuntan, notaris, konsultan hukum, bankers gitu ya. Tapi ini lebih karena yang independen, profesional independen. Self-employed. Gitu. Jadi pertama melengkapi dia bukan sebagai penjual asuransi, tapi menjadi financial advisor. Dan yang kedua, memberikan pemahaman bahwa ini profesi yang setara dengan profesi lain. Betul. Bahkan you bisa lakukan sedari muda. Betul, Pak. Keren, Pak, keren. Itu yang lebih mengajak mereka, Pak. Betul, Pak. Bukan iming-imingan komisi, bukan trip-trip itu saja, tapi melihat dirinya sebagai profesional. Kalau tambahan tadi artinya setelah pencapaian sesuatu itu kan apresiasi, Pak. Iya, Pak. betul. Jangka pendek. Kesenangan. Betul, Pak. Tapi jangka panjang kan ya kehidupan dia di masa yang lebih seniornya. Saya baru dapat poin itu loh, Pak. Jadi melengkapi
agency menjadi seorang financial advisor yang lengkap. Lengkap, ya. Dan yang kedua, membuka matanya, ini profesi yang baik dan dibutuhkan di masa-masa pertumbuhan ekonomi. Betul. Apalagi sekarang setelah pandemi, masyarakat mulai sadar atas kebutuhan perlindungan. Ya. Apakah itu perlindungan proteksi yang secara keseluruhan ataupun bahkan fokus kepada medical dan health. Iya, asuransi sendiri perlindungan, medical, wealth, atau Proteksi pensiun. Secara, ya, ada pensiun. Wealth management juga ada, Pak. Wealth management. Iya. Keren, Pak. Kesadaran adalah awal dari perubahan. Kita tahu begitu banyak asuransi di Indonesia, baik perusahaan lokal maupun perusahaan asing yang datang di Indonesia. Tapi bagaimanapun, adalah kesadaran masyarakat yang harus didorong. Nah, mari kita dengarkan dari Pak Simon bagaimana Afris mendorong masyarakat untuk lebih sadar berasuransi. Bagaimana, Pak? Saya tahu persis sudah banyak dilakukan, tapi pasti ada hal-hal yang kita ingin tahu peran Afris menyadarkan masyarakat berasuransi, Pak. Baik. Terima kasih Pak Jaja, Coach Jaja. Tentunya dalam hal ini Afris sudah berada 48 tahun di Indonesia. Keberadaannya untuk memberikan pelayanan proteksi kepada masyarakat Indonesia tentunya menjadi satu keharusan bahwa kemajuan teknologi, perubahan teknologi menjadi kewajiban untuk beradaptasi dan menyiapkan segala prasarana infrastruktur Afris lebih memberikan satu kontribusi dan servis yang lebih baik kepada para nasabah, calon nasabah. Nah, itu menjadi satu poin yang utama, Pak Jaja, bahwa Afris ada untuk memberikan satu solusi, ya. Namun untuk kedepannya, bagaimana untuk memberikan satu pelayanan yang lebih baik, tentunya dari sisi Afrisnya, ya, produk itu menjadi satu solusi kebutuhan yang nasabahnya. Tetapi prosesnya, apakah itu menjadi satu yang lebih convenient bagi tenaga pemasar, maupun juga kepada calon nasabah dan bahkan nasabah. Oke. Nah, proses inilah yang kami terus-menerus untuk kami improve untuk bisa menjadikan satu tahap yang lebih baik. Nah, untuk mendorong tadi, salah satu yang kami juga fokuskan prasarana dan infrastruktur. Kedua, produk yang kami bisa berikan satu solusi, misalnya produk yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, misalnya apakah medical. Medical itu sesuai dengan tadi kesadaran dalam pasca pandemi, itu menjadi satu prioritas utama. Kemudian juga produk-produk yang misalnya untuk menjamin satu proses beasiswa ataupun pendidikan bagi masyarakat Indonesia menjadi satu terobosan untuk bisa memberikan yang lebih terbaik bagi nasabah dan calon nasabah Afris Assurance. Nah, tentunya untuk mendorong kemajuan untuk kesadaran berasuransi, tenaga-tenaga pemasar kami, Pak, untuk bisa menjadikan satu ambasador yang memberikan solusi. Jadi bukan penjual dalam proses pendekatan kepada nasabah, tapi memberikan solusi. Itulah beberapa proses untuk bisa memajukan ataupun secara produksi daripada Afris maupun secara industri dalam industri asuransi lebih maju. Oke, jadi dimulai dari internal kita, perbaiki produk, sarana, teknologi, permudah akses, permudah prosesnya, Iya. baik yang sudah pemilik, bahkan yang calon pemilik. Iya. Nah, pertumbuhan asuransi juga didorong di Indonesia, Pak. Ada beberapa yang bertumbuh secara organik dan bertumbuh dengan anorganik, Pak. Kalau Afris sendiri ke 5 tahun ke depan, bayangan Bapak atau rencana-rencana besar 5 tahun ke depan, ada yang bisa di-share, Pak? Baik. Tentunya Pak Jaja, artinya kami di Afris Assurance tidak menutup kemungkinan ada beberapa kompetisi yang di pasar. Tapi kami memandang ada dua hal yang saya sampaikan adalah satu, competitive advantages, artinya tidak perang harga atau premi, tetapi lebih ke arah competitive advantage service yang diberikan Afris kepada baik kepada tenaga pemasar kami, Pak, dan juga kepada nasabah dan calon nasabah. Kedua adalah lebih ke arah solusi produk yang tepat untuk kepada calon nasabah maupun yang sekarang sudah menjadi nasabah. Dengan proses itu kami melihat bahwa persiapan kami secara infrastruktur yang kami benahin sudah berjalan secara berkesinambungan, dan kedepannya kami inginkan ada significant growth, pertumbuhan yang signifikan
sehingga kontribusi kepada industri yang tadi kita bicarakan, penetrasi masyarakat Indonesia sadar asuransi lebih banyak. Ya. Dan perlu Pak izin untuk disampaikan bahwa visi Afris adalah mulia bagi kami, Ya. karena intinya adalah satu polis dalam satu rumah tangga di Indonesia. Nah, ini yang kami ingin wujudkan. Tentunya bukan PR ataupun homework yang mudah, tetapi kami percaya dengan kesiapan-kesiapan yang ada dan juga planning kami secara strategis bisa berkontribusi lebih baik dengan pertumbuhan yang signifikan. Wow, jadi mendengar itu sudah, bayangan saya sudah luar biasa Pak. Satu polis di satu keluarga. Ya. Itu visi yang sangat mulia Pak, melindungi keluarga Indonesia. Ya. Dari berbagai hal yang kita tidak tahu di masa depan. Betul. Dan untuk memilikinya ada banyak barisan yang membantu, boleh lewat perbankan, boleh lewat agen, Agensi. boleh langsung ke kantor kita. Betul. Bahkan mengunjungi lewat digital di awal-awalnya. Betul, Tadi Bapak beberapa kali menyebut solusi Pak. Di websitenya kita saya lihat ada ATS Pak. Ya. Boleh diceritakan Pak, apa itu ATS Pak? Ya. Afris Total Solution yang kami miliki adalah satu grup kami, ada 3 business unit, life insurance, asuransi jiwa, general insurance, dan juga asset management. Nah, inilah yang menjadi sebetulnya membekali tenaga pemasar kami, Pak, supaya setiap agen yang berlisensi dari asuransi jiwa bisa memungkinkan juga memberikan solusi kepada asuransi umum atau general insurance-nya, atau di wealth management, di asset management-nya. Sehingga total solusi yang kami tawarkan, satu pintu itu bisa memberikan solusi kepada nasabah atau calon nasabah kami. Jadi misalnya masuk ke sebuah perusahaan, bisa melayani pensiunnya, tapi perorangannya pun terlayani. Terlayani, Pak. Contoh misalnya tadi ya, khusus asuransi jiwa, kalau misalnya ada satu petinggi dari individu tadi, Pak, kami coba tawarkan juga di asuransi jiwa adalah grup bisnis, grup insurance, atau pensiunnya, atau juga general insurance atas prasarana kantornya. Atau juga dalam pengelolaan investasi perusahaan tersebut melalui asset management. Jadi total solution memilih kita bisa memberikan beberapa kebutuhan-kebutuhan mereka yang berbeda-beda baik secara individu maupun lembaga. Keren Pak, keren Pak. Dan Total solution. Itulah yang menjadi janji kita tadi Pak. Betul. Janji abadi. Janji abadi untuk memberikan satu kehidupan yang lebih baik merupakan prioritas utama kami. Keren Pak. Pak, terakhir Pak, saya ingin sekali Bapak memberikan nasihat atau pesan buat generasi muda kita Pak. Karena kita ingin mereka melihat asuransi dengan cara yang lebih berbeda. Apa pesannya Pak buat generasi muda Indonesia? Ada satu yang keyword bahwa asuransi dan pensiun, tadi saya sempat bicarakan bahwa itu perlu kita dorong untuk lebih maju. Karena perbankan dan pasar modal sudah lebih advance, namun inilah kesempatan kita bersama-sama khususnya bagi tenaga-tenaga muda, khususnya milenial dan angkatan tenaga kerja yang lebih muda, bahwa ini menjadi kesempatan. Satu kesempatan apakah menjadi mengerti kebutuhan asuransi sebagai calon nasabah dan nasabah, ataupun jadi tenaga pemasar. Nah, tenaga pemasar yang dilakukan adalah sebagai profesi yang baik. Karena profesi di tenaga asuransi menjadi satu solusi ataupun financial planner bagi nasabah yang membutuhkan kebutuhan atau solusi terhadap produk yang dimiliki oleh Afris Assurance. Inilah yang menjadi satu rangkaian proses kebutuhan atau solusi dari calon nasabah dengan produk-produk yang dimiliki oleh Afris Group. Thank you Pak. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih banyak Pak. Saya ingin menutup seluruh rangkaian acara ini dengan memetik satu kalimat, bahwa kita bisa menjadi besar dengan banyak cara. Tapi tahukah Anda cara yang paling cepat menjadi orang besar? Memperhatikan kebutuhan orang lain. Afris Indonesia memperhatikan kebutuhan kita, dan dengan cara itulah Afris bisa menjadi asuransi yang besar. Terima kasih Pak Simon. Terima kasih Pak Sukses buat Bapak memimpin Afris, dan sukses buat Afris mengakhiri tahun ini
Ya. dan sekaligus menjadi landasan 2024. Terima kasih Pak Jaja. Terima kasih banyak Pak.